atau diundang pertemuan ini hanya memotivasi, ingin memotivasi saya kembali saat ini supaya saya bergerak lagi di bidang umroh seperti itu. Dan memang dulu Pak, pengalaman saya tidak ada hari, tidak ada detik, tidak ada jam selalu saya berkorban dalam hal mengajak untuk beribadah. Kata orang Sunda joplok berjalan maka insya Allah kan berapa joplok ngerti banyak, mungkin ada yang ngerti kan. Jadi saya tidak memandang status orang tersebut di tukang beca, tukang matur, tukang nari, tukang apapun, saya tidak memandang. Yang penting saya mengajak untuk kebaikan waktu itu Pak. Dan kebetulan waktu itu memang saya didukung oleh saya guru, sehingga dalam karena dalam presentasi Haji Broto ada kemudahan sehingga saya dalam waktu singkat 1 bulan apa alhamdulillah saya katakan alhamdulillah. Nah sekarang insya Allah karena kedudukan saya di Kuningan sekarang dan saya di tempat wisata itu barangkali mau berwisata jadi nggak jadi insya Allah mungkin kedepannya mungkin akan saya terapkan kembali yang pengalaman saya sudah lalu itu Pak, sehingga ingin memudahkan dan insya Allah itu tidak pernah menyulitkan hambanya, tergantung perangkat hamba itu sendiri. Seperti saya ya harusnya berprasangka baik, insya Allah pun akan baik kepada kita. Dan mari untuk saya sendiri, mari kita berbuat utamakan akhirat, utamakan ibadah. Insya Allah rezeki akan ngikutin, bahkan ngikutinnya akan lebih kencang insya Allah. Mari kita sama-sama untuk berbuat kebaikan. Mana bisa kebaikan? Kurang lebihnya saya minta mohon maaf bila untuk kepala saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi Alhamdulillahirabbil alamin. Yakinlah bahwa Allah membalas lebih banyak ketika kita melakukan sedikit, Allah balas lebih banyak. Kalau kita melakukan lebih banyak, Allah balas pasti lebih banyak lagi. Jadi jangan tanggung-tanggung, jangan canggung-canggung. Ketika manggung kebaikan, jangan takut. Ketika takut, khawatir, dan lain sebagainya, itu adalah langkah-langkah setan yang kemudian menjerumuskan kita untuk tidak melakukan kebaikan. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, berterima kasih saya kepada antum semua Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini. Ini sebetulnya hanya kopdar saja, belum acara resmi karena saya juga belum pakai nasi. Ini hanya
Sehello saja ngopi bareng, memberi informasi kepada Bapak Ibu tentang sebuah keajaiban yang terjadi tadi. Bu Titin dan Pak Petis itu tadinya nggak pernah kenal sama sekali, tapi kemudian yakin dengan janji-janji Allah tentang kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan ketika sampai ke tanah suci. Alhamdulillah kembali ke tanah suci, ternyata pengen kembali lagi ke tanah suci kembali. Keajaiban sebagai seorang leader 1 bulan setengah Pak Dedi bersama-sama dengan saya pun nggak tahu apa yang akan terjadi, kita hanya modal yakin saja. Kemudian alhamdulillah Mei 2012 saya dan Pak Dedi bersama Pak E, ya, leadernya Pak Dedi 1 bulan setengah, Pak E yang leadernya Pak Dedi justru malah 4 bulan. Saya di program awal ketika baru mulai program ini dulu tahun 2011 dari Oktober, bulan Februari saya sudah dapat reward 5. Ini pertama kali jalan. Artinya bahwa ada keajaiban yang Allah berikan kepada siapapun yang ada di program kebaikan. Kemudian saya putuskan untuk pensiun dini dari seorang militer. Mohon maaf, dulu saya kerja di Arhanud selama 17 tahun. Kemudian saya putuskan untuk fokus di program umroh dengan tujuan saya bisa umroh setiap tahun. Tujuannya setiap tahun. Tapi begitu saya pensiun, saya pulang bulan April saya sudah pensiun. Saya mesti pensiun. Yang pensiun saya tanggal 2, kemudian saya pulang kampung Cirebon, sudah bersiap-siap untuk di kota Panjang. Karena saya sudah dendam saya kapan saya mau di kota Panjang. Kemudian Allah takdirkan sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Tidak ada akal dan pikiran yang membuat ini bisa terjadi. Allah berangkatkan saya setiap bulan. Bahkan pernah terjadi, saya belum kembali sudah diundang. Saya masih di tanah suci, tapi Allah takdirkan saya sudah diundang. Pak Priyo sehat-sehat ya, nanti kembali sampai Cirebon hari Minggu, hari Rabu sudah terbang. Ini sudah tidak mungkin sebetulnya. Saya hanya ngirim paspor saja, ini foto paspor. Itu yang terjadi. Oleh karena itu ketika dalam sejarah saya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, pengen jadi pegawai negeri. Alhamdulillah umur 18 tahun saya sudah punya izin kemenang Januari 2024. Bayangin, ini baru lahir Januari, Februari sudah saya beli. Sekarang lagi proses semuanya untuk pindah kedudukan, pindah manajemen. Jadi nanti barusan saya share di grup namanya PT Armina Indowisata. Nanti di situ tercantum nama direkturnya, karena saya sudah tanda tangan di notaris. Nama direkturnya adalah Letnan 2 Purnawirawan Priyo Sukodono. Ini mengenai kapasitas. Dulu member, berjalan waktu leader, berjalan waktu owner. Dan ini insya Allah cita-cita saya untuk menjadi amal jariah buat saya. Maka semua jadi orang yang bisa nangis. Pak Priyo mati di tanah suci, apa nangis saja dapat putaran korban. Ya, pengumuman boleh, tapi tidak mungkin halanya di sana. Saya cita-cita disolatkan orang sejajar betul. Ya, bagaimana ketika saya sholat di jenazah, saya jenazah ini ada 15-20 ya, kemudian disolati orang dari program dari Palestina dan orang sejajar sholat. Ya, saya juga mengingatkan. Nah, Pak Asyo percaya dengan program ini, yakin Allah nggak akan. Tapi betul-betul kita malah ada informasi juga kita. Kami sudah kasih dulu, terus kasih lagi dan Allah. Ya, ini dengan keyakinan, mari kita lihat bahwa setelah hari Minggu pasti hari Senin, setelah hari Kamis pasti hari. Jangan setelah ada Julhijjah. Tahu betul bagaimana perjalanan saya dengan beliau, ya, dengan beliau. Dan saya nyiapin dadakan. Saya nyiapin Pak. Harus ada orang-orang yang ngomong, tapi Pak Dedi nggak saya sampaikan daripada dia. Enggak. Pak Komis tadi sampaikan nggak? Saya jamin dulu nggak? Enggak. Ustaz Nana pun enggak ini. Jadi begitu datang langsung ngomong. So ngomong apa aja? Ngomong apa saja, jangan lebih dari 5 menit. Jadi rada cancel Pak. Baru datang. Ini orang yang nggak pernah ngomong umroh tiba-tiba bisa umroh, ya. Kita belajar sama dia. Umroh, jangan pilih.
Ya bismillah, karena ini amanah dari guru kami dan beliau. Jadi mau tidak mau saya ngomong Pak. Bismillah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati guru kami Ustaz dan beliau Komandan Umroh yang selalu membimbing kami untuk semangat ke Baitullah, dan bukan hanya semangat ke Baitullah tapi beliau juga mengajak kami agar semangat mengajak yang lain untuk sama-sama ke Baitullah Pak. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan beliau dan manajemen yang saat ini tentunya memfasilitasi kita untuk sama-sama bergerak di tiap umroh. Semoga kita semua diberkahi Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya Pak ya, saya sebenarnya bingung mau ngomong apa. Karena datang langsung ngomong, ya bila aja. Kalau mau benar, tiga hal gitu ya. Kita ingin tiga hal. Apa komandan? Satu doa. Tapi itu juga gitu kan. Ini doa kita apa? Kita ada celengannya kakak yang mondok gitu ya di rumah, udahlah sini dipilih tulisin umroh. Kata istri saya kayak baik. Kenapa siar nabung suara Pak? Jadi bukan hanya nabung uang tapi suara juga. Jadi siap saya dari mulai komandan ingetin itu kemana-mana saya mengusir umroh, kemana-mana Pak. Artinya karena saya yakin betul beliau bahwa kita adalah pelayan Allah Pak. Dia ibadah gitu ya. Akhirnya saya ngomong ke siapapun Pak. Kalau misalkan teman saya nih, misalkan teman saya lagi menghubungi misalkan Om Majelis Taklim atau kemudian misalkan ada yang bukan kalau nanti saya ujung-ujungnya umrohnya mudah-mudahan bareng saya atas gitu ya. Amin gitu. Saya beli bato setelah bayar bato, Mas mudah-mudahan bisa umroh kita amin. Seluruh teman-teman saya kalau ujung-ujungnya mudah-mudahan bisa umroh ya amin. Sampai yang seneng didoain umroh. Betul nggak? Muhammad dan Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita mengucapkan syukur atas nama Allah dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kepada kita sampaikan salawat dan salam semoga seluruh santai bangsa kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat hadirin orang ketiga kali ini kepada para bapak ibu saudara-saudara semuanya hadir pada siang hari ini. Terima kasih dan terutama kepada Komandan Umroh yang pada siang hari ini memberikan waktu sampai masalah kita. Kita perlu menempatkan di situ. Kadang-kadang terkait ibadah itu kan harus nilai. Namun terkait dengan penyelenggaraan haji itu memang tidak boleh itu semua bisa tapi berapa satu itu 29 dan semua orang mampu untuk mengumpulkan waktu. Ya, semua perlengkapan saya kasih, kwitansi, formulir pendaftaran, maaf, terus brosur, kami kasih semua, termasuk stempel perwakilan kami kasih. Syaratnya ijazah kami berikan. Jangan surat nikah. Sama ada nih nggak bantu ya. Ijazah, ya ijazah. Yang kedua Pak, ya. Mungkin perbedaan antara 29.500 dan 30.000 itu Oh ya. perbedaan yang sangat signifikan itu Pak.
Yang sangat signifikan begini Pak Dedi, saya bawa 8 orang dengan bawa 45 orang, kira-kira enak mana? Kita juga tetap bersama-sama menggapai surganya Allah SWT. Terima kasih banyak sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rio yang sudah mengisi acara ini. Oh iya, mohon maaf itu yang belum absen, antara absen sebagai bukti administrasi ya. Acara demi acara sudah kita lalui dan di penghujung acara ini mari kita tutup dengan doa pada hati ya Tuhan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi